Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, malaikat yang ditakuti iblis ternyata sungguh ada. Padahal iblis selalu mengaku jika mereka yang paling hebat karena terbuat dari api. Semua itu lebih banyak berisi omong kosong. Malaikat bersiap untuk membuat kisah melawan Dajjal. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu menyiarkan video yang bermanfaat. Kisah malaikat yang ditakuti iblis. Terkisahlah seorang jin yang amat taat kepada Allah bernama Azazil. Ia mendapat tempat di langit ketujuh bersama jajaran malaikat lainnya. Ketaatan Azazil melebihi seluruh makhluk ciptaan Allah di langit dan seisinya. Hingga suatu ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kasih sayang Allah kepada Nabi Adam tak heran membuat Azazil merasa iri dan dengki. Ia juga menentang keputusan Allah untuk menjadikan Nabi Adam alaihi salam khalifah di bumi. Allah pun berfirman sebagaimana tercantum di surat Al-Baqarah ayat 30 yang isinya bahwa Allah sesungguhnya lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Azazil tetap keras kepala hingga enggan bersujud kepada Nabi Adam. Ia merasa bahwa ia adalah makhluk paling sempurna, hingga akhirnya Allah murka dan menurunkan Azazil. Semenjak turun ke bumi, ia lebih populer sebagai iblis laknatullah. Allah memberinya penangguhan hingga hari kebangkitan. Azazil bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam serta seluruh keturunannya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Laits Samarkandi, ketika ia pergi ke Madinah untuk mencari Umar bin Khattab, ia bertemu dengan Kabul Akhbar di tengah perjalanan. Ia tengah bercerita dalam suatu majelis mengenai Nabi Adam yang hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ketika itu Allah berfirman yang intinya adalah bahwa Nabi Adam akan langsung menuju ke surga, namun tidak dengan iblis. Kematiannya akan menjadi yang terakhir dengan rasa pedih yang mendalam. Ketika dunia telah mencapai fase akhirnya dan terompet sangkakala hendak ditiup, orang-orang di pasar akan sibuk bertengkar dan muncullah suara yang amat keras dari langit. Separuh penduduk bumi akan pingsan selama 3 hari. Bagi orang-orang yang tidak pingsan, maka mereka akan seperti domba yang kehilangan induk. Terdengarlah kembali suara dari langit yang dapat membunuh setiap makhluk yang mendengarnya. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencelakai iblis yang terkutuk. Iblis harus merasakan kepedihan maut sejak manusia pertama hingga terakhir baik dari golongan jin dan manusia. Israel pun mendapat perintah juga untuk membawa 70.000 malaikat yang semuanya penuh dengan kecemasan dan murka. Malaikat Zabaniyah akan membawa rantai dari neraka Lado serta 70.000 bantolan dari neraka Lado. Malik pun mendapat perintah untuk membuka pintu-pintu neraka. Siapa saja malaikat yang ditakuti iblis? Menurut kisah tersebut, iblis paling takut dengan kedatangan Israel. Ketika itu Israel muncul di hadapan iblis dengan wajah mengerikan. Saking ngerinya hingga membuat penduduk langit dan bumi mencair. Israel akan datang dan membentak iblis sekali hingga membuatnya pingsan. Apabila penduduk timur dan barat mendengar dengkuran iblis yang pingsan tersebut, maka pingsanlah mereka. Saat iblis akhirnya tersadar, maka Israel kembali membentaknya, sembari mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematian iblis. Dengan terbirit-birit, iblis lari. Ia menuju ujung timur, kemudian terhalang oleh Israel. Iblis pun menyelam ke samudra namun tetap terhalang oleh Israel seraya melemparkannya ke laut. Iblis pun lari tersoak-soak mengelilingi bumi. Bagaimana wujud malaikat Israel? Wujud malaikat Israel saat mendatangi iblis benar-benar menyeramkan. Allah telah memberikan wewenang padanya beserta segala kemurkaan Allah padanya. Itulah sebabnya, menurut kisah, wajah Israel akan membuat siapapun yang melihatnya mencair. Hingga sampailah keputusasaan iblis yang akhirnya berhenti di atas makam Nabi Adam kemudian berkata bahwa Nabi Adamlah penyebab kecelakaannya iblis. Seandainya saja Nabi Adam tidak Allah ciptakan maka ia tidak akan celaka. Kemudian iblis bertanya pada Israel mengenai minuman yang ia bawa. Iblis pun kembali menanyakan perihal siksaan yang akan ia dapatkan.
Israel pun menjawab jika minuman itu adalah dari neraka lado yang serupa dengan siksa ahli neraka berlipat-lipat. Iblis yang mendengarnya kemudian mengerang di atas tanah dan mencoba untuk kabur kembali. Namun malaikat Zabaniyah menghadangnya dengan bantolan-bantolan dari neraka. Iblis pun merasakan kepedihan yang begitu menyakitkan. Bahkan Allah mengajak Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Mereka berdoa, "Ya Allah, sungguh Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu pada kami." Apakah malaikat Israel ramah atau seram? Malaikat Israel merupakan utusan Allah yang bertugas mencabut nyawa. Tidak hanya manusia, malaikat ini juga berhak mencabut nyawa seluruh makhluk Allah. Sebagai malaikat yang ditakuti iblis, Israel ternyata tidak selalu memasang perangai yang menyeramkan. Kepada para hamba Allah yang taat, Ia akan memberikan wajah yang ramah, namun tidak dengan hamba Allah yang membangkang. Malaikat Israel merupakan malaikat yang sangat patuh pada Allah, hingga ia tidak akan menyakiti atau membuat ketakutan orang-orang yang Allah cintai. Berbeda halnya dengan makhluk-makhluk Allah yang membangkang. Ia tidak segan-segan meluapkan amarahnya. Sama halnya ketika hendak mencabut nyawa iblis. Seperti itulah kisah malaikat yang ditakuti iblis. Hendaknya kita senantiasa mengokohkan hati atas Allah sehingga mendapatkan kematian yang baik. Dengan demikian, kita akan berjumpa dengan sosok baik dari malaikat Israel. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.